Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Rifki Fadli Ramadan, mahasiswa PPL Universitas Lambung Mangkurat, program studi Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian anak-anak semua? Bapak harap kalian tetap di rumah aja dan menjaga kesehatan kalian untuk diri kalian juga. Pada pertemuan daring kita hari ini, Bapak akan menjelaskan materi baru, yaitu materi teks anekdot. Bapak harap kalian semua dapat memahami materi-materi yang Bapak sampaikan secara daring. Meskipun kita tidak bertatap muka, Bapak harap semuanya memahami betul materi yang Bapak sampaikan. Jika kalian memiliki kendala dalam memahami, silakan ajukan pertanyaan melalui grup WhatsApp atau di kolom komentar pada aplikasi Google Classroom. Selanjutnya kita akan memasuki PowerPoint yang akan Bapak sajikan setelah ini. Selamat menikmati pembelajaran daring hari ini. Pada pertemuan ini kita akan memasuki materi mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Jadi, anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Isi anekdot adalah sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting seperti tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Seringkali partisipan perilaku cerita, tempat kejadian, dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Memasuki materi mendata pokok-pokok isi anekdot. Cermati contoh teks anekdot berikut ini yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri, kata Tono. Ah, begitu saja diperhatikan sih, Ton, sahut Udin. Ya, Udin tahu sebabnya, kata Tono. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri, sahut Udin. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat, sahut Tono. Loh, apa hubungannya? Tanya Udin. Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin kebingungan. Pada bagian ini terdapat contoh hasil analisis isi pokok teks anekdot yang berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat. Dalam teks ini terdapat unsur humor, yaitu kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Pada bagian selanjutnya yaitu kritik yang disampaikan pada teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, yaitu kritik yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Bagian selanjutnya yaitu makna tersirat yang disampaikan. Tersiratnya, kebiasaan kita dalam melakukan aktivitas seperti cara berbicara, cara berjalan, cara duduk, bahkan cara kita makan pun dapat dinilai orang lain dengan persepsi yang berbeda. Pada bagian ini, kita akan melihat kritik dan sindiran dalam anekdot. Berikut adalah contoh kritik atau sindiran dalam anekdot dosen yang menjadi pejabat. Yang pertama, sindiran atau kritik makna denotasi
kursi. Kursi di sini memiliki makna konotasi yaitu jabatan. Dan selanjutnya, takut kursinya diambil orang, yang memiliki makna konotasi takut jabatannya direbut orang lain. Selanjutnya, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Judul anekdot, dosen yang menjadi pejabat. Kritikan atau sindiran para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Makna tersiratnya, para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legawa bersedia digantikan oleh orang lain. Pada bagian ini, kalian diminta untuk membaca teks ini, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang akan diunggah di Google Classroom, kemudian dikumpulkan. Pada pertemuan ini juga nanti Bapak akan mengimbau kalian untuk mengunduh aplikasi Zoom, karena di pertemuan ketiga nanti kita akan menggunakan aplikasi Zoom untuk pembelajaran daring. Kiranya hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap jaga kesehatan kalian.